kita baca dulu dari Yudas 1 ayat 1 sampai yang kedua. Dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Nah, saya mau jelasin dulu background dari Yudas ini. Yudas ini bukan Yudas Iskariot, tapi Yudas ini adalah adik kandungnya Tuhan Yesus. Jadi ketika Maria sudah melahirkan Tuhan Yesus, maka Yusuf dan Maria itu punya anak lagi. Nah, dan inilah salah satunya adalah Yudas. Yudas ini adalah adik kandungnya Tuhan Yesus, sekalipun dia nggak satu bapak loh ya. Yesus ini kan dari Roh Kudus ya, dia bukan dari sperma. Jadi yang benar-benar real dari sperma itu si Yudas ini salah satunya, dan juga Yakobus ya. Makanya di sini bilang apa? Dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Ini adiknya Tuhan Yesus juga. Jadi Tuhan Yesus itu punya adik. Gitu. Mungkin ada yang nggak tahu, tapi saya langsung kasih tahu sekarang, ya. Lalu apa faedahnya? Kita lihat deh sebagai gambaran. Pernah mikir nggak kalau seorang Yudas ini atau kita punya kokoh atau kakak itu adalah Tuhan. Pasti benar-benar nggak make sense banget, dan ini benar-benar privilege banget gitu loh untuk Yudas gitu loh. Karena pada saat itu Yudas itu nggak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena apa? Ya jelas-jelas lah kalau kita mungkin secara logika ya. Kalau secara logika, masa koko gue Tuhan sih? Masa koko gue disembah oleh orang sih? Nggak mungkin lah ya. Makanya kalau kalian baca di Alkitab ada suatu kejadian ya, di dalam Alkitab dikatakan bahwa ibunya, mamanya Tuhan Yesus dengan saudara-saudaranya ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Ingin bertemu apa? Pengen dibawa. Karena apa? Bagi mereka nggak waras. Ini Yesus, ini kokoku, ini nggak waras. Orang gila dia. Kenapa? Dia menganggap bahwa dirinya itu Tuhan. Harus percaya pada dia, firman-Nya iya dan amin. Kok aku harus mesti percaya? Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Yang menjadi ibuku, saudara-saudaraku adalah orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Ini dia. Lalu apa faedahnya dengan pendeta? Bagi kamu yang punya pacar pendeta, please jangan menganggap bahwa pendeta itu hanya sekedar jabatan biasa. Memang sih itu adalah profesi atau yang jabatan diberikan manusia, tapi kalau kita ngomong secara dalamnya, secara kewahyuan, itu karena dipilih Tuhan. Memang tidak semua pendeta itu baik. Saya pun juga masih belajar. Tapi setidak-tidaknya orang yang dipilih menjadi pendeta atau hamba Tuhan, itu gak sembarangan guys. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Sama juga orang-orang yang menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta. Itu adalah dipilih oleh Tuhan sendiri. Makanya bagi kamu yang punya pasangan pendeta maupun itu pendetanya yang laki-laki maupun yang perempuan, please support dia. Karena apa? Apalagi kamu pun juga akan dituntut lebih. Karena apa? Istri pendeta, suami pendeta. Tapi saya akan mungkin memberikan tips ya, sekali memang belum lama, tapi mungkin yang masih muda misalnya, punya pasangan yang dia sekolah teologi misalnya, atau dia lagi sekolah Alkitab, pasangannya, baik itu cewek, baik itu cowok. Ya mungkin tips yang pertama adalah kamu dukung dia dalam doa. Simpel aja. Dukung dia dalam doa dulu. Ya. Terus yang kedua, jangan mendengarkan orang-orang di sekitar kalau pasanganmu tidak mengizinkannya. Maksudnya begini. Pasti ada orang-orang tertentu itu yang punya omongan-omongan yang jelek. Itu udah pasti pada umumnya lah. Apalagi terkhususnya yang lebih rentan itu adalah pendeta. Pendeta itu lebih gampang untuk bisa dibilang itu lebih gampang untuk dituduh. Karena apa? Karena dia pendeta. Mungkin kalau dia sekali ngomong jorok pun atau dia sekali buat salah, mungkin orang akan mengingat selama-lamanya. Karena apa? Karena dia adalah pendeta. Sama seperti Yudas ini. Yudas ini, dia apa? Ketika dia hidup bersama dengan Tuhan Yesus, bayangin loh. Tuhan Yesus kan meninggalnya kan umurnya 33 tahun. Ya kan? 33 tahun setengah. Bayangin kurang lebih misalnya dia umur 20 tahun, selama 20 tahun, masa sih dia gak melihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Bagaimana kok dia gak percaya gitu? Kenapa dia gak Roh Kudus gitu loh?
Sama juga seperti kita. Kalau kita punya pasangan pendeta, masa kamu tidak melihat ada sebuah visi yang Tuhan taruh dalam diri dia? Itulah kenapa saya harus bahas ini. Supaya please kamu nggak hanya mensupport dia dalam tentang dia menjadi pendeta, tapi mensupport dia ada sebuah misi yang Tuhan sudah embankan ke pasanganmu. Kamu support dia habis-habisan. Karena apa? Apalagi kalau pendeta ya, ini mau pendeta besar atau pendeta kecil juga. Kalau dia salah pasti ada banyak orang ngomongin dia. Apalagi kalau mungkin dia dibilang pengajarannya sesat, padahal sebenarnya cuma beda doktrin. Kita harus punya hati seperti Yudas ini. Karena ketika Yudas melihat Tuhan Yesus itu naik ke surga, barulah dia percaya, sekalipun dia ragu-ragu. Kalau kalian baca di Alkitab kan ada tuh tertulis, ada bukan hanya 12 murid doang yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Salah satunya adalah mereka ini. Salah satunya adalah Yudas. Dan di antara mereka, di situ tertulis di antara mereka ada yang ragu-ragu. Salah satunya yang ragu-ragu itu adalah Yudas. Kenapa? Kok kakakku kok ternyata dia adalah Tuhan gitu loh. Tapi ketika dia melihat dia dijamah Roh Kudus, barulah dia mengerti dan paham. Disinilah dia mempunyai hati yang lapang dada. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus. Dia tidak melihat lagi sebagai kokonya, dia tidak melihat lagi sebagai kakaknya, tapi dia melihat kakaknya ini bukan hanya sekedar kakak, dia sebagai Tuhan. Dan saudara Yakobus kepada mereka, demikian kita juga. Kalau kamu punya pasangan yang menjadi pendeta hamba Tuhan, support dia, jangan memandang dia hanya sekedar pasanganmu, tapi pandanglah dia. Suatu saat nanti Tuhan akan memakai dia dengan luar biasa. Tuhan akan membawa pasanganku ini kepada bangsa-bangsa. Aku harus menjadi orang yang terbaik buat dia. Bukan hanya orang yang punya pasangan pendeta saja sebenarnya, tapi saya ngomong ini karena jarang. Malah mungkin hampir gak pernah kali orang ngomongin tentang kalau punya pasangan pendeta seperti apa sih. Ya mungkin nanti next time-nya, nanti mungkin saya akan kasih pacar saya buat nanti kita ngobrol berdua di sini ya. Next time aja ya. Nanti kalau ada waktunya lagi ya. Nanti saya ajak pacar saya, kita duduk berdua di sini bagaimana nanti ya. Mungkin seperti podcast atau apalah, saya nggak tahu. Pokoknya nanti kita akan banyak berbicara di situ ya. Lalu ayat yang kedua yang terakhir adalah rahmat, damai sejahtera dan kasih karunia kiranya melimpahi kamu. Dari mana? Dari Tuhan Yesus. Termasuk juga kalau kamu menjaga hati pasanganmu yang adalah seorang hamba untuk pendeta, hidupmu pasti akan enak sekali. Ini bukan berarti hidup jadi pendeta tuh sekali lagi ya berkatnya akan lebih banyak. Terus nanti hamba-hamba Tuhan tuh nanti bahkan dia ajak ke bangsa-bangsa atau gimana. Mungkin ada orang yang punya ekspektasi seperti itu, tapi emang ada orang-orang tertentu yang memang dia menjadi pendeta, ada yang pergi ke pedalaman atau apa, itu tergantung Tuhan. Tapi kalau kamu emang sungguh-sungguh punya pasangan adalah seorang pendeta atau hamba Tuhan, please support ya. Support dia bukan hanya sekedar dalam doa, tapi mungkin dia lagi sedih, atau mungkin dia punya hati nyata seperti ingin menjadi gembala seperti saya. Ketika ada jemaat yang keluar, pasti hatinya sedih, kamu hibur dia. Karena suatu saat ingatlah, dia mengembalakan umat Tuhan loh. Dia mengembalakan umat Tuhan. Dan itu tidak mudah. Buktinya apa? Salomo minta Tuhan apa? Bukan kekayaan, bukan nama. Tapi hikmat bagaimana supaya aku bisa mengurus semua umatmu ya Tuhan. Karena umatmu ini besar. Begitu lelah, begitu capek. Bukan hanya secara fisik, tapi secara roh, secara batin. Makanya support pasanganmu, khususnya di hamba Tuhan yang menjadi pendeta ya. Mari semua kita berdoa. Berdoa ya Tuhan Yesus, apalagi bagi mereka yang punya pasangan pendeta maupun dua-duanya pendeta ya Tuhan, atau mungkin entah yang cowok atau yang ceweknya menjadi pendeta, Tuhan tolong dalam nama Yesus biarlah mereka diteguhkan agar mereka tetap setia di dalam Engkau, baik itu yang sudah menikah, baik itu yang masih pacaran, baik itu yang masih mungkin PDKT. Berdoa dalam nama Yesus, tambahkan hati mereka ya Bapa, supaya tetap visimu ya Tuhan Yesus bisa tercapai dan namamu dimuliakan. Terima kasih Bapak yang kudus buat hari ini, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you semuanya and God bless you.